ini kan ada pengiriman kan. Orang tuanya kan lagi bermasalah dengan musibah di daerah. Jadi kita sedang berusaha sama-sama, kita saling membantu. Ini tsunami kedua. Kalau dulu tsunami dari laut naik ke atas, sekarang dari atas turun. Bahkan Syederalon Bupati Aceh Besar Muharram Idris atau Syekh Muharram menyalurkan bantuan sembako kepada 9 paguyuban mahasiswa yang terdampak banjir Aceh. Penyaluran itu dilakukan secara simbolis di Anjongan Kabupaten Aceh Tengah di Taman Sultan Safiatuddin atau Taman PKA pada Kamis 4 Desember 2025 malam. Para mahasiswa tersebut mendirikan dapur umum baik di anjungannya maupun di asrama masing-masing paguyuban. Meski tidak terdampak banjir langsung, Muharram menilai para mahasiswa yang merantau di Banda Aceh dan Aceh Besar juga harus diberikan bantuan. Pasalnya, mereka saat ini juga kesulitan keuangan lantaran rumah dan keluarganya kini dilanda musibah, tidak ada uang kiriman dari kampung. Bantuan yang diberikan berupa 87 dus mie instan, 26 zak beras, 45 kotak air mineral, dan 30 minyak goreng. Nantinya, bantuan tersebut akan mereka bagikan yang dikoordinir ketua paguyuban masing-masing. Para mahasiswa tersebut dari Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Singkil, Bandar Meriah, Aceh Timur, Biren, Aceh Tenggara, Nagaraya, Langsa, dan Aceh Singkil. Terlebih kata Muharram, para mahasiswa tersebut kini terputus koneksi dengan orang tuanya di kampung halaman lantaran terkendala jaringan. Sehingga menurutnya, para mahasiswa perlu dibantu agar bisa bertahan di saat situasi sulit saat ini. Malam ini kami mengunjungi tempat perkumpulan daripada mahasiswa di bawah paguyuban kabupaten kota masing-masing yang ada di Aceh Besar dan Banda Aceh. Jadi kita mengunjungi karena mereka hari ini terputus koneksi dengan orang tua ataupun dengan daerah masing-masing, berkaitan juga dengan masalah uang saku mereka. Jadi mungkin mereka terputusnya transfer uang bulanan atau uang harian ya dari orang tuanya. Jadi mereka di sini pasca banjir kemarin mungkin perlu kita membantu supaya mereka ini bisa bertahan sambil bekerja untuk membuka donasi untuk mengirim ke daerah masing-masing. Jadi kita bantu ini hanya sekadar untuk untuk kebutuhan makan minum ya. Di sini kami berikan air mineral tadi, kemudian juga ada beras, kemudian ada mie instan dan juga ada minyak. Hanya 4 item mungkin dulu, nanti kalau terus berkelanjutan kalau ada apa nanti kondisi kayak mana dikonfirmasi kembali, Jadi kami membantu ini supaya mahasiswa ini kalau pulang ke kampung kan mereka tidak bisa juga. Ya, tinggal di sini di Aceh Besar berarti ya tanggung jawab orang Aceh Besar sama Banda Aceh. Demikian. Ini lebih sebagai orang tua kita membantu berarti ya? Iya, bukan. Ya sebagai orang tua, tetapi kan kita Aceh ini kan sama. Iya. Seluruh Aceh kita sama. Ya, jadi sama-sama kita memperhatikan, sama-sama kita membantu. Tadi dari hasil peninjauan kita, Syekh, di dapur umum ini sendiri mahasiswa dari paguyuban mana saja dan seperti apa sih mungkin keluhan dari curhat mereka kepada Syekh tadi? Ya, yang pertama curhat mereka, yang pertama dari paguyuban dari Aceh Tamiang, kemudian dari Langsa, kemudian dari Aceh Timur, kemudian dari Biren, Aceh Utara, Aceh Tengah, Bandar Meriah, Nagaraya, Singkil ya. Jadi mereka curhat tentang yang pertama ya kendala makan untuk selama ini karena terputusnya transferan dari orang tua. Kemudian yang kedua mereka juga bercerita tentang keadaan di daerahnya yang memang masih belum tertangani dengan sempurna ya. Jadi akses jalan, kemudian juga tempat tinggal, kemudian ada kabupaten yang membutuhkan pakaian. Apakah pakaian dalam, pakaian anak-anak, pakaian orang tua dan sebagainya. Jadi ini kita juga dari Aceh Besar sekarang sedang mendonasikan, sedang mengumpulkan untuk kita donasikan pakaian, kemudian juga pangan ya untuk daerah-daerah saudara kita yang di kabupaten kota lainnya. Rencananya kapan? Kita tadi sudah cross check ke lapangan
masih belum terhimpun semuanya. Rencana setelah semuanya itu terhimpun, kita baru kirim. Jadi sebagian sudah tercover dan mereka mau mengirim, cuman kita biar sekali nantinya. Oke. Sementara itu, Koordinator Paguyuban Dafata Kiabiyu, 24 tahun, mengatakan di dapur umum masing-masing paguyuban dikunjungi oleh para mahasiswa saat siang sebanyak lebih kurang 80 orang dan malam hingga 150 orang. Ia mengatakan digagasnya dapur umum lantaran dalam beberapa hari terakhir terdapat daerah-daerah terdampak banjir dan tanah longsor yang masih terisolasi. Akses internet dan jaringan yang sudah terputus sehingga mereka memikirkan apa kendala yang dihadapi oleh teman-teman mahasiswa yang ada di Banda Aceh dan Aceh Besar. Ia juga berterima kasih kepada Bupati Aceh Besar Muharram Idris yang sudah mengulurkan tangan membantu teman-teman mahasiswa yang terdampak banjir di Banda Aceh dan Aceh Besar. Jadi sebenarnya digagasnya dapur umum ini kita kan melihat dalam beberapa kondisi terakhir wilayah ini kan banyak yang terisolasi, wilayah ini banyak yang hancur lebur dia gara-gara terkena banjir dan longsor. Jadi akses internet kita susah, jaringan kita susah. Kemudian kita memikirkan apa kendala yang kemungkinan yang dihadapi oleh mahasiswa-mahasiswa yang ada di Banda Aceh. Kita lihat berarti teman-teman ini kan terkendala di transferan. Jadi kita mencari, kita duduk dulu dengan ketua-ketua paguyuban yang ada se-Aceh kemarin. Alhamdulillah hasil duduk kami bersama, masing-masing itu dianjurkan untuk mendirikan dapur umum, terutama bagi kabupaten yang memang betul-betul terdampak gitu. Contohnya Aceh Tengah, Benar Meriah, Langsa, Tamiang, Aceh Timur, Nagan Raya, Aceh Singkil, Biren, dan ada beberapa kabupaten lainnya yang harus mendirikan dapur umum itu. Begitu, Pak. Nah, saat di dapur umum ini sendiri, tiap harinya ini ada berapa mahasiswa mungkin di sini? Untuk di dapur umum, kami bukanya itu sehari itu 2 kali, siang dan malam. Siang itu selepas zuhur, itu biasanya ada 80-an mahasiswa yang datang ke dapur umum untuk makan. Kemudian di malam hari dia biasanya lebih tinggi, Bang, jumlah mahasiswa yang datang. Itu ada di kisaran 150 sampai 200-an yang datang. Artinya ini kan memang betul-betul menjadi urgensi bagi kita bersama. Dan kami juga sebelumnya nggak nyangka Pak Bupati ya mau membantu kami dan mengulurkan tangan lah pada teman-teman mahasiswa yang ada di perantauan. Berarti saat ini sendiri dapur umumnya ini memang ada di setiap anjungan di PKA ini, anjungan kabupaten kota, atau dipusatkan di anjungan Aceh Tengah? Untuk lokasinya kawan-kawan ini ada yang di asrama masing-masing. Asrama misalnya kayak Nagan Raya itu di asrama putrinya, di Langsa juga di asramanya. Tapi ada beberapa kawan-kawan di anjungan, contohnya Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Benar Meriah. Untuk lokasinya itu disesuaikan. Tapi untuk pendistribusian logistik ini untuk hari ini kita lakukan di anjungan Aceh Tengah. Mungkin harapan kedepannya seperti apa sih mungkin untuk pemerintah provinsi? Harapan kedepannya yang pertama kita mendukung lah langkah dari pemerintah provinsi untuk mempercepat pemulihan daerah yang mana terkena banjir dan longsor ini. Kita tentunya seluruh manusia tidak meminta hal ini terjadi, tapi yang mana ini adalah kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga meminta kepada pemerintah provinsi untuk agar sedikitnya nanti memperhatikan kawan-kawan yang terkena dampak juga. Memang prioritas dari pemerintah provinsi itu adalah kabupaten kota yang terisolir, tapi kami harap sedikitnya ada untuk dialokasikan kepada kawan-kawan yang ada di Banda Aceh. Bahkan mungkin kita ada kawan-kawan yang lain kan, yang di Medan, yang di Jogja juga kita nggak tahu mereka terkendala, tapi harapan kita semua tersalurkan gitu. Dari Banda Aceh, Indra Wijaya, serambinews.com. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.